lagi nih dengan aku Aura Khairunisa. Nah, kali ini aku akan membawakan materi tentang konsonan dan juga vokal di bahasa Indonesia. Materi ini tuh ringan, tapi perlu banget dan juga penting untuk kita pahami, apalagi untuk teman-teman yang suka belajar bahasa. Kalau ada yang bingung, apa sih vokal dan juga konsonan itu? Yuk, simak video berikut. Teman-teman, masuk ke slide pertama. Aku akan menjelaskan tentang pengertian fonologi. Jadi bagi teman-teman yang baru belajar bahasa, mungkin masih asing dengan istilah fonologi. Jadi fonologi itu adalah bagian dari linguistik yang khusus ngebahas soal bunyi-bunyi dalam bahasa. Nah, bunyi dalam bahasa disebut dengan fonem. Nah, fonem ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada vokal, yang kedua itu konsonan. Contoh dari vokal itu adalah A, I, U, E, O, dan contoh dari konsonan itu contohnya seperti B, C, D, F, dan seterusnya. Pokoknya semua huruf selain huruf vokal itu masuknya ke huruf konsonan. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide distribusi fonem dalam kata. Nah, distribusi fonem merujuk pada posisi fonem dalam kata, yaitu awal, tengah, atau akhir. Pemahaman distribusi ini penting dalam fonologi karena membantu mengidentifikasi pola dan struktur bunyi dalam bahasa. Nah, maksudnya ini posisi fonem dalam sebuah kata bisa di awal, tengah, ataupun akhir. Kenapa ini penting? Karena dari sini kita bisa lihat mana pola dan struktur bunyi dalam bahasa yang umum dan juga yang jarang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang vokal nih teman-teman. Nah, vokal itu bisa dibilang serba bisa atau fleksibel gitu kan bahasa gaulnya sekarang. Dia bisa muncul di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kata. Kita ambil contoh dari huruf A ya teman-teman. Seperti yang tadi aku udah jelaskan di awal, bahwa huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Nah, kita ambil sekarang contohnya dari huruf A teman-teman. Nah, kalau di awal kata itu seperti apel, seperti kata apel. Itu ada di awal kata apel. Nah, kalau di tengah kata itu seperti kata batu. Batu itu di tengah kata, teman-teman. Kalau di akhir kata itu seperti kata mata. Mata. Itu ada huruf A di akhir kata gitu, teman-teman. Jadi fonem vokal ini adalah fonem yang bersifat fleksibel. Dia bisa ditempatkan di awal, tengah, ataupun akhir. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang konsonan nih teman-teman. Konsonan itu dia agak beda karena pada umumnya konsonan ini tuh biasanya ditemukan di awal kata dan juga di tengah kata. Jarang sekali ada yang ditemukan di akhir kata gitu teman-teman. Seperti yang aku sudah jelaskan di awal juga tadi seperti huruf vokal, bahwa huruf konsonan itu adalah huruf-huruf yang tidak termasuk ke dalam huruf vokal. Dia itu kan huruf vokal ada A, I, U, E, O. Jadi selain huruf vokal itu termasuk ke dalam huruf konsonan. Nah, kali ini aku akan mengambil contoh dari huruf B, teman-teman. Nah, contohnya itu kayak misalnya di awal kata. Awal kata itu ada kata bola. Bola. Nah, itu ada huruf B di depan. Lalu di tengah kata itu ada kabel. Kabel. Itu ada huruf B di tengah-tengah. Nah, kalau untuk di akhir kata itu aku ambil contoh dari huruf K, teman-teman. Itu ada kata kakak. K-A-K-A-K. Nah, ini K yang terakhir ini adalah K huruf konsonan, teman-teman. Jadi, huruf konsonan ini bisa ditempatkan atau cocoknya itu lebih ditaruh di awal dan juga di pertengahan kata, teman-teman. Jarang sekali ada kata yang berakhiran huruf konsonan. Jadi dia bisa, namun jarang sekali atau enggak semua huruf itu bisa dijadikan konsonan di akhir kata. Oke teman-teman, kita selanjutnya masuk ke slide contoh dari distribusi fonem. Nah, di slide ini kalian bisa lihat contoh nyata distribusi fonem, baik vokal maupun konsonan. Ini tuh bisa bantu kita buat lebih mudah ngebayangin gimana sih bunyi-bunyi
itu tersebar di dalam kata. Kayak di huruf vokal tadi, aku mengambil contoh itu huruf atau di awal kata itu adalah apel, teman-teman. Apel, dalam kata apel itu huruf pertamanya adalah huruf vokal, yaitu huruf A. Lalu di tengah kata itu ada kata batu, yang mana itu huruf A ada di tengah-tengahnya. Lalu kalau di akhir kata itu ada kata mata, yang mana ada huruf A di paling akhir, yang juga itu termasuk huruf vokal. Lalu ada kata bola, yang mana huruf awalnya itu adalah huruf B. Berarti huruf B ini termasuk huruf konsonan di awal kata. Lalu ada kata kabel, yang mana ada huruf B di tengah-tengahnya, dan ini termasuk huruf konsonan di tengah kata. Lalu ada huruf K. Ada huruf K di awal kata, itu ada kuda. Kuda ini termasuk huruf konsonan ya berarti teman-teman, karena dia ada di awal kata dan juga dia tidak termasuk huruf vokal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam slide pentingnya distribusi fonem. Kan tadi aku dari awal sudah menjelaskan kan teman-teman apa itu fonem gitu. Nah, kenapa sih kita ini penting dan juga perlu untuk mengetahui distribusi fonem ini gitu. Pemahaman distribusi fonem ini itu bakal membantu kalian. Membantu dalam hal apa? Yang pertama itu dalam pengajaran bahasa. Membantu kalian dalam menghafal atau pelafalan kata yang benar. Lalu teknologi bahasa, pengembangan sistem, pengenalan suara, dan juga sintesis ucapan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi teman-teman, kajian fonologi terhadap posisi fonem dalam kata menunjukkan bahwa vokal cenderung fleksibel dan dapat ditaruh di mana aja gitu. Dia bisa ditaruh di awal, tengah maupun akhir kata dalam bahasa Indonesia. Nah, sebaliknya nih, konsonan lebih sering muncul di awal dan juga tengah, dan jarang atau hanya beberapa huruf yang bisa dan cocok ditaruh di akhir kata dari huruf konsonan ini. Nah, pemahaman mengenai distribusi ini sangat penting dalam pengajaran bahasa, pengembangan teknologi linguistik, dan analisis fonologis karena membantu mengidentifikasi pola bunyi, kesalahan pelafalan, serta struktur dasar dari sistem fonologis suatu bahasa. Nah, itu aja yang dapat aku sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengertian dan juga materi yang aku jelaskan pada YouTube ini. Nah, teman-teman, apabila teman-teman mempunyai kritik dan juga saran, teman-teman boleh komen di bawah dan juga berikan aku semangat agar aku bisa tetap memberikan inspirasi dan juga materi-materi untuk teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.